Pemirsa, hasil investigasi menunjukkan rudal yang menewaskan dua warga Polandia bukan dari Rusia, melainkan dari sistem pertahanan udara Ukraina yang sedang menghalau serangan rudal Rusia. Pasca serangan tersebut, NATO dan G7 bereaksi menggelar pertemuan. Di tengah turbulensi Rusia-Ukraina semakin meningkat, bagaimana mencegah perang meluas? Kita akan bahas bersama Suzy Sudarman, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, Bu Suzy. Selamat malam, Vera. Baik, Bu Suzy, pasca rudal salah sasaran Ukraina ke Polandia, Sekjen NATO ini tetap meminta pertanggungjawaban Rusia atas tewasnya dua warga Polandia. Mengapa NATO ini seakan tetap menyalahkan dan meminta pertanggungjawaban Rusia, padahal serangan sangat jelas ini dari Ukraina? Oke, saya jelaskan dulu. Perang modern itu adalah perang yang syarat propaganda. Perang yang sebetulnya berseliweran propaganda atau psychological warfare antara pihak-pihak yang berperang, karena sebetulnya penundaan untuk melakukan kekerasan fisik bisa didahului dengan propaganda yang efektif, ya, war, ya. Jadi war Rusia melawan war Ukraine, melawan war NATO juga, itu juga menolong agar tidak segera menjadi pertempuran di lapangan, ya. Jadi kalau misalnya kita melihat tuduhan dari Duda dan NATO bahwa mau nggak mau memang Rusia harus dipersalahkan karena dia secara membabi buta dan membumi hanguskan Ukraina, sebenarnya kita juga kurang suka ya dengan hal-hal yang melanggar teritori negara yang berdaulat. Artinya kalau kita menganggap itu sepele, kita sendiri bisa menjadi korban. Karena sudah ada pengalaman bahwa Rusia juga mengakuisisi atau mengambil wilayah lain, ya, wilayah Crimea misalnya, atau wilayah-wilayah di Georgia, ya, yang tidak bisa diambil kembali oleh Georgia. Jadi kalau misalnya war ini ditujukan demi mengalahkan ambisi yang luar biasa dari Putin untuk melakukan pencaplakan wilayah, sebetulnya tentunya ada benarnya juga untuk menekan melalui war bahwa sebetulnya yang salah ya adalah Rusia, karena peluru kendali itu dipasang karena rakyat di ibu kota Ukraina sudah sangat menderita dengan tidak ada listrik, tidak ada air. Ini kan sebenarnya war crimes atau kriminalisasi peperangan, ya, untuk melanggar hak asasi manusia. Jadi kita sebagai pengamat seharusnya menimbang juga bahwa bebas aktif boleh, namun kan kita Pancasila. Pancasila itu beri kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi kalau misalnya sampai kurang memperhatikan hal-hal seperti ini dan akhirnya terlibat dalam pembacaan propaganda dan psychological warfare, tentunya kita tidak terlalu melaksanakan kehendak dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menciptakan perdamaian dunia dan elemen dari sila-silanya yang menyangkut kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, Bu Suzy, jika Rusia ini dituntut tetap bertanggung jawab karena melanjutkan perang ilegal menyerang Ukraina, padahal Rusia mengklaim tidak terlibat, bahkan Presiden Polandia juga jelas menyatakan serangan rudal dari pertahanan udara Ukraina. Ada apa sebetulnya dengan NATO? Mengapa sangat ingin menyalahkan Rusia? Terlebih tadi Anda sempat juga singgung ini soal teritori saja. Karena sudah ada presiden, ya, Georgia diambil wilayahnya. East Ossetia dan satu lagi saya lupa namanya, ya. Jadi lalu Crimea. Jadi kalau misalnya tidak dibuat gentar, Rusia tidak akan berhenti untuk melakukan tindakan-tindakan lainnya di wilayah-wilayah yang dianggap mengancam, karena sebetulnya kalau inti permasalahannya adalah pertarungan antara negara-negara demokratis melawan negara-negara yang otoriter. Jadi kalau bisa dipakai istilah zaman dulunya, ini yang otoriter itu revisionis. Kelompok negara revisionis yang menentang adanya pemerintahan-pemerintahan demokratis sekelilingnya. Mereka merasa terancam, ya, lalu mereka bergabung dalam
BRICS dan dalam SCO atau Shanghai Cooperation Organization untuk melawan kalangan-kalangan yang demokratis. Padahal mereka menginginkan kekayaan juga. Mereka lupa bahwa growth atau pertumbuhan ekonomi itu harus disertai oleh demokratisasi. Itu pakemnya, Kalau misalnya tetap mau melakukan hal-hal ingin kaya tapi tidak mendemokratisasikan masyarakatnya, kita juga sebagai masyarakat yang sudah demokratis sangat kurang nyaman ya dengan potensi itu. Baik, Bu Suzy, terakhir singkat saja, apakah NATO ini memang menunggu momen untuk bisa terlibat secara aktif atas perang Rusia-Ukraina sehingga serangan di Polandia ini dianggap sebagai trigger atau pemicu yang tepat? Saya kira enggak lah, zaman sekarang belum ada denyut nadi yang akan melanggar kedamaian yang sudah dibentuk sejak Perang Dunia Kedua. Lalu kalau misalnya terjadi juga vakum karena Rusia tiba-tiba menghilang dan kalah, akan ada akibatnya sendiri. Jadi kevakuman ruangan Rusia itu dijaga agar jangan sampai vakum. Jadi Rusia jangan sampai kalah dan juga jangan sampai dia melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum internasional. Itu saja. Jadi NATO belum ada ambisi lah untuk menghabisi. Itu kan cuma anggapan-anggapan Rusia untuk menjustifikasikan ekspansinya yang sebetulnya ekspansinya didasarkan adalah persaingan antara negara demokratis melawan negara otoriter. Baik, NATO belum ada ambisi sampai ke sana. Terima kasih Bu Suzy sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.